Astaga naga! Ular itu mangap-mangap, siap untuk memangsa. Otan takut dimakan. Otan harus kabur. Sebentar, Otan baru ingat. Ular karung itu kan hanya memangsa hewan yang berukuran lebih kecil dari tubuhnya, seperti ikan-ikan kecil ini. Jadi Otan aman, gak akan dimakan. Berarti tidak. Ular karung itu sedang mengincar kalian, Sob. Ayo, berenang yang cepat, Sob. Go. Segera cari tempat sembunyi yang aman. Waduh, si ular karung berhasil menyergap ikan kecil dengan lilitannya. Langsung ditelan bulat-bulat. Terlalu kamu, Sob. What? Ular karung yang lain juga gak mau kalah. Emang waktunya makan siang sih. Tapi kan kasihan sobat Otan yang kecil-kecil ini. Teknik berburu ular karung memang cenderung pasif. Biasanya ular karung akan mengincar bagian kepala si mangsa, tak lupa sambil melilit si mangsa sampai tidak bisa berkutik. Dan dalam hitungan detik, ikan sukses masuk ke dalam perutnya. Tubuh ikan bukannya licin ya? Kok si ular tetap berhasil melilitnya ya? Ular karung, jawab yang jujur. Kekuatan apa yang kamu punya? Otan harus cari tahu nih. Teman, ular karung ini masih satu kerabat dengan ular kadut. Nama ilmiahnya Acrochordus javanicus. Tapi kenapa disebut ular karung ya? Teman-teman ada yang tahu? Coba lihat baik-baik. Adakah kemiripan sobat Otan ini dengan karung? Jadi gini teman, tekstur kulit ular kan biasanya bersisik licin. Kalau ular karung beda, sisiknya menonjol, tidak licin, tapi cenderung kasar seperti karung. Hai Sob, apa yang terjadi? Waduh, kenapa kamu kayak cacing kepanasan? Tenangkan dirimu, Sob. Waktunya minta bantuan Om Editor nih. Om Editor, Otan mau lihat adegan sebelumnya. Tolong flashback dong. Kelamaan Om. Oke, sip Om Editor. Walah, ternyata Kak Syifa memasukkan ular karung ke dalam akuarium berpompa arus. Di habitat asalnya, ular karung hidup di perairan dangkal dan tenang. Jika berada di dalam air berarus kencang seperti ini, ia akan berusaha mencari perairan yang tenang. Padahal hidup kan gak selalu tenang, Sob. Terkadang ada riak-riak yang menghadang. Nah, sekuat apapun ular karung berusaha keluar dari akuarium, dia bukan jenis ular yang dapat memanjat atau melata secara vertikal. Ular karung ini akan ke permukaan air hanya untuk mengambil nafas. Setelah itu kembali lagi ke dalam air. Kira-kira kalau berada lama di daratan, apa yang akan terjadi pada sobat Otan ini ya? Agen Otan kembali beraksi nih. Ayo Kak Syifa, tolong angkat ular karungnya. Sekali-kali lamaan dikit dong Sob main di daratan. Jangan cuma ambil nafas doang. Sob, kok kamu cuekin Otan sih Sob? Sob, kamu gak apa-apa kan Sob? Tubuhnya lemas, gak ada perlawanan sama sekali teman. Ya, karena sepenuhnya hidup di dalam air, ular karung tak berdaya jika berada di daratan. Ia hanya akan muncul ke daratan kalau mau berpindah kolam teman.
Kalau diangkat seperti ini, tubuhnya mirip belalai gajah ya teman. Pantas saja orang bule menyebutnya elephant trunk snake atau ular belalai gajah. Wah, tidak! Itu bukannya ular weling ya? Itu loh, sobat Otan yang punya tubuhnya belang-belang putih dan berbisa. Tidak, Otan harus menghindar. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Sebentar. Kayaknya keliru nih. Ternyata ini adalah sobat Otan si ular kadut, Ding. Kalau sobat Otan yang ini sih tidak berbisa dan berbahaya, teman. Ya, walaupun wajahnya juga tetap menyeramkan sih. Hei sob, kamu lagi ngapain sih di sela-sela batu seperti itu? Lagi berburu mangsa ya? Lihat, dengan lincah ia sergap ikan kecil yang sedang berenang itu. Cepat ikan, kamu harus berenang lebih gesit lagi agar tidak tertangkap. Dan semuanya sudah terlambat. Kegesitan ular kadut memang tak bisa dibandingkan dengan ikan ini, teman. Mulai dari bagian kepala, ular kadut mulai melahap habis ikannya. Ah, suara apa itu? Masa dari iguana ini? Kayaknya bukan deh. Waduh, ini sih ular derik, teman, alias rattlesnake. Nama yang lebih tepatnya rattlesnake diamondback atau ular derik punggung berlian, teman. Ini adalah salah satu ular paling berbisa di dunia. Waduh, iguana, ngapain kamu ke situ? Di situ kan ada si ular derik. Tuh lihat, ekornya mulai berderik. Itu tandanya kalau dia sedang siaga. Jangan-jangan reptil berbisa ini mau memangsa iguana. Aduh, gimana ini? For your information nih teman, baik ular derik dan iguana memang sama-sama berasal dari benua Amerika. Makanya tak jarang iguana jadi santapan si rattlesnake. Aduh. Nah, ayo tunggu apa lagi, nak? Cepetan kabur. Ngapain kamu masih di situ? Mau selamat gak sih? Belum tahu apa kalau bisa si ular derik dapat membunuh mangsanya hanya dalam beberapa detik? Yap, seperti ular-ular lain, tikus juga makanan favorit si rattlesnake, teman. Tuh lihat, kali ini ekornya berderik. Itu artinya si derik albinonya bersiap menerkam si pengerat. Wow, Otan bilang juga apa? Strike, teman. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Cepat banget ya serangannya. Cara makan hit and run seperti ini memang ciri khas ular-ular berbisa tinggi. Mereka akan menyerang secara kilat lalu pergi meninggalkan mangsanya. Dan hanya dalam hitungan detik, tikus putihnya pun sudah tak berdaya. Wah. Teman di rumah, ular derik termasuk famili Viperidae atau keluarga ular viper. Seperti halnya viper yang lain, ular derik merasakan keberadaan mangsanya dari sensor panas, teman. Nah, sudah lumayan redup nih lampunya, bahkan cenderung gelap. Reptil albino ini bisa mengetahui keberadaan tikus yang kayak kura-kura. Kira-kira.
lidahnya mulai melet-melet. Berarti organ Jacobson-nya mulai diaktifkan. Itu loh, organ yang menjadi alat sensor peraba panas yang dimiliki si ular. Wow, strike teman. Coba kita lihat dalam tayangan lambat. Lagi-lagi hit and run, persis seperti adegan makan sebelumnya. Cuma kali ini jauh banget ya serangannya. Ini berarti si Derek memang sudah mengetahui keberadaan si tikus teman. Jadi sekarang sudah jelas ya, kalau si Rattlesnake Diamondback ini ternyata memang bisa berburu dalam kegelapan malam. Cakep! Meski kasus kematian pada manusia jarang terjadi, tapi bisa ular Derek dalam membunuh orang dewasa dalam hitungan kurang dari 1 jam loh. Ngeri! Kandungan racunnya bersifat hemotoksin atau menyerang darah. Kalau terkena, darah mangsanya akan perlahan membeku dan ia akan lemas. Wih, seram juga ya. Minggir semuanya, ada tank mau lewat. Ya, kok ada si Bearded Dragon? Bisa-bisanya sih kamu naik tank mainan, Sob. Wah, ternyata Kak Dina yang lagi main bareng Sobat Totan. Memang banyak yang menjadikan Bearded Dragon ini sebagai hewan peliharaan, teman. Katanya sih, karena mudah dirawat dan punya kepribadian yang ramah. Masa sih? Yuk kita buktikan. Oh, tidak! Kalau dua jantan dewasa bertemu, bukan ngopi bareng. Salah maksud Totan. Yang ada, mereka akan saling serang. Bearded Dragon dikenal sebagai hewan teritorial, teman. Mereka bisa menunjukkan sikap galaknya untuk mempertahankan wilayah mereka dari jantan lainnya. Tuh kan, makin gawat ini. Jantan satu berhasil menggigit ekor jantan dua tuh. Ini sih kalau ditungguin kayaknya nggak bakal selesai. Apa perlu Otan panggil Pak RT? Buat teman-teman yang mau pelihara Bearded Dragon, jangan sekali-kali taruh dua jantan dewasa dalam satu kandang ya. Berbahaya! Teman-teman, sudah tahu dari mana asal Bearded Dragon? Yap, Bearded Dragon berasal dari Australia. Mereka adalah penghuni daerah Australia yang hangat dan kering, seperti gurun, hutan subtropis, dan semak belukar. Bearded Dragon biasa juga disebut kadal berjanggut. Emangnya kamu punya janggut, Sob? Itu karena duri-duri di lehernya bisa mekar dan tampak seperti janggut. Biasanya itu terjadi saat ia menakuti pemangsa atau lawannya. Sobat Totan ini suka banget berjemur. Kalau tubuhnya sudah mencapai suhu maksimal, ia akan membuka mulutnya seperti ini. Dengan mulut terbuka, ia akan menghilangkan kelebihan panas dari tubuhnya, teman. Gak cuma itu, kalau suhu tubuhnya sudah optimal, mereka juga akan berpindah ke tempat sejuk alias berteduh. Nah, Kak Dina pakai payung. Pastinya lebih teduh dan gak kepanasan dong. Kira-kira Sobat Totan ini bakal hampiri Kak Dina untuk ikut berteduh gak ya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wah, gak pakai lama, kadal berjanggut langsung mendekati Kak Dina. Enak ya Sob, gak kepanasan. Waduh, Kak Dina mulai usil deh. Loh, lah.
Kak Dina sih, Sob? Teman-teman pasti bingung deh, kok ada kaca di kandang? Ini Otan pinjam kaca punya Kak Dina untuk lihat reaksi kadal berjanggut saat bercermin. Sobat Otan mengira kalau yang di kaca itu adalah jantan lainnya. Waduh, kacanya langsung ditabrak. Bener-bener hewan teritorial kamu, Sob. Nah kan, mulai deh menganggukkan kepala. Gak usah heran, ini nih yang khas dari Sobat Otan. Perilaku menganggukkan kepala ini, cara dia menunjukkan sifat galak dan dominannya. Gak cuma ke sesama jantan loh, tapi juga kepada betina. Sebagai tanda mereka siap untuk berkembang biak. Satu lagi, kalau teman-teman perhatikan, warna janggutnya pun berubah jadi hitam. Ini nih salah satu keunikan tingkah laku kadal berjanggut, yakni melambaikan tangan. Bukan ke teman-teman di rumah, tapi ke... Om editor, tolong geser. Ada siapa tuh di samping? Ini dia, ada jantan yang sedang memperhatikan dirinya. Ia melambaikan tangan untuk kasih tahu ke temannya atau hewan lain di dekatnya kalau ia sadar pada keberadaan mereka. Ini juga jadi simbol kalau ia takut dan tunduk sama sosok yang lebih dominan. Ya, seperti mengibarkan bendera putih gitu deh, alias menyerah. Ada yang penasaran nggak? Sobat Otan ini apakah bisa berenang? Nah, Kak Dina sudah siapkan kolam nih untuk tempat berenangnya si kadal berjanggut. Let's go, kita buktikan. Kayaknya kamu kurang nyaman ya, Sob. Sobat Otan ini berusaha mencari pegangan. Sebenarnya, Bearded Dragon punya kemampuan berenang, teman. Bahkan katanya gerakan berenangnya sama seperti buaya. Meski begitu, ternyata nggak semuanya suka berenang, karena setiap kadal berjanggut punya kepribadian masing-masing. Teman-teman, kadal berjanggut juga punya gigi kok, tapi giginya tidak berakar seperti gigi manusia. Gigi kadal berjanggut menyatu ke tulang. Giginya berbentuk segitiga dengan ukuran yang bervariasi. Gigi bagian depannya kecil, dan semakin ke bagian dalam mulut, giginya semakin besar. Bentuk gigi seperti inilah yang bikin Sobat Otan mampu makan berbagai serangga dan jenis makanan lainnya, termasuk buah. Seperti Otan bilang di awal, Bearded Dragon itu termasuk hewan peliharaan. Mereka galaknya cuma sama pemangsa dan sesama jantan saja. Kalau sama manusia, dijamin ramah kok. Beberapa pemiliknya bahkan suka dandani kadal berjanggut pakai kostum seperti ini. Cakep. Waktunya fakta unik seputar Sobat Otan. Tahu nggak, Bearded Dragon alias kadal berjanggut punya 3 mata loh. Mata ketiganya terletak di atas kepalanya. Mata ketiganya ini disebut parietal eye. Mata ketiganya nggak bisa menangkap gambar, alias bukan untuk melihat, tapi untuk mengatur jumlah sinar matahari yang Sobat Otan butuhkan dan mendeteksi gelap dan terang. Cakep.